Oke, terima kasih buat waktunya. Senang sekali saya diberi kesempatan untuk berbagi cerita ya. Sebenarnya saya bukan orang yang ahli-ahli amat sih, tapi saya lebih dulu belajar tentang menjadi YouTuber karena saya sudah 13 tahun menjadi YouTuber. Nah, sekarang saya mau berbagi tentang bagaimana sih cara membuat video karena sebenarnya eh, membuat video itu mudah ya. Kalau sekarang ini modalnya dengan HP, handphone yang 1 jutaan, itu kita bisa membuat konten video dengan cara cepat karena cuma tinggal point to shot istilahnya. Point to shot itu arahkan kepada objek yang mau kita rekam, lalu langsung shot atau direkam. Nah, sekarang saya mau berbagi cara karena semua orang bisa membuat video, kita perlu membuat video yang menarik, yang lebih bagus daripada video yang dibuat oleh orang lain. Karena sekarang ini semua orang yang bisa beli HP itu bisa membuat video, tapi masalahnya video yang menarik, video yang bagus itu yang seperti apa gitu. Nah, kita harus lebih tahu dan mempraktekannya supaya kita bisa memproduksi video yang lebih menarik daripada orang-orang yang belum tahu caranya. Mengapa kita harus ngevlog? Karena menurut penelitian oleh di Hotshoot, mereka membuat penelitian bahwa di Indonesia itu yang paling banyak diakses oleh pengguna atau user itu adalah YouTube, itu nomor satu. Lalu yang kedua WhatsApp, kemudian ketiga Facebook, keempat Instagram. Nah, dari keempat-empatnya ini itu platform video konten yang paling sering diakses. Jadi artinya bahwa data yang dalam format video itu sangat strategis pada saat ini untuk kalau dihubungkan dengan tema sebelumnya personal branding, video itu menjadi alat yang paling efektif untuk menjangkau dan membranding diri kita. Atau juga kalau kita berjualan sesuatu, itu video memiliki dampak yang kuat terhadap calon konsumen kita. Nah, itulah kekuatan video. Mengapa kita perlu menggunakan video? Nah, apa itu vlog? Vlog itu adalah adaptasi dari blog, singkatan dari weblog, artinya tulisan yang diunggah di web kalau blog. Sementara kalau vlog itu adalah catatan harian dalam bentuk dalam bentuk video. Sehingga kalau orang nge-vlog itu mestinya dia merekam aktivitas sehari-harinya seperti catatan harian. Kalau dulu kita menulis, sekarang kita ngerekam pakai video. Itu artinya vlog. Nah, lalu video itu apa? Jadi video itu gabungan dari dua kata, visual dan audio. Nah, ini yang perlu kita ingat bahwa ketika kita membuat video itu ada dua domain atau dua kelompok yang tidak boleh kita lupakan, yaitu gambar dan suara. Kadang karena terlalu fokus pada gambar, kita mengabaikan suara, atau karena kita ingin suara saja, gambarnya tidak kita perhatikan. Nah, video itu gabungan antara visual dan suara, gambar dan suara gitu ya. Nah, kelebihan video itu ada beberapa hal yang perlu kita ketahui selain dibandingkan dengan gambar dan juga teks, karena video itu dapat menyentuh perasaan, kemudian mudah dicerna oleh orang yang tidak bisa membaca. Orang yang buta huruf itu bisa melihat video kita. Lalu universal, karena kadang orang yang berbeda bahasa pun tuh bisa paham bahasa kita, konten kita, pesan kita, walaupun memakai bahasa yang tidak kita mengerti. Karena dari gerak dan suara itu kita bisa menebak-nebak, lalu dapat diulang. Seperti sekarang ini direkam, nanti bisa diulang lagi kalau ada sesuatu yang kurang jelas. Kemudian bisa mendokumentasikan peristiwa. Lalu cepat dan berpotensi viral. Kita banyak tahu berbagai macam peristiwa di Indonesia itu yang langsung viral karena ada videonya. Lalu kekurangan video apa? Jadi kita juga perlu tahu keterbatasan video supaya kita jangan terlalu mengagung-agungkan video. Yang pertama, video itu membutuhkan perangkat yang mahal, ya di atas 1 jutaan untuk mengakses perangkat videonya. Untuk membeli handphone yang ada kameranya ya pasti di atas 1 juta. Kalau di bawah 1 juta biasanya kurang bagus videonya. Lalu ada butuh keterampilan khusus
walaupun tinggal point and shot, tapi perlu ada keterampilan untuk menggunakan videonya supaya menghasilkan video yang baik. Lalu butuh bandwidth. Bandwidth itu artinya kuota internet. Kalau nggak ada kuota internet, kita nggak bisa mengupload videonya dan bisa menyebarkan videonya. Kemudian butuh waktu dan tenaga lebih banyak karena harus ngedit dan sebagainya. Kemudian komunikasinya masih satu arah. Sekarang bagaimana kita memproduksi video yang menarik? Nah, ada beberapa elemen video yang perlu kita ketahui. Yang pertama itu pencahayaan. Kemudian yang kedua komposisi. Nanti akan saya jelaskan satu persatu. Lalu angle atau sudut pandang. Kemudian momentum. Terus yang terakhir itu suara. Nah, sekarang apa itu pencahayaan? Pencahayaan itu menjadi syarat utama produksi video. Nah, video yang baik atau syarat utama video itu adalah adanya cahaya. Kalau nggak ada cahaya berarti bukan video. Itu hanya audio atau suara. Nah, sumber cahaya itu bisa alami, itu matahari, bulan, bintang. Bisa juga buatan atau lampu. Atau juga rekayasa cahaya gitu ya, dengan seolah-olah kita membuat matahari gitu, padahal itu cuma pakai lampu. Kemudian ketika kita menyuting video itu kita perlu menghindari adanya backlight. Backlight itu artinya kamera itu menentang sumber cahaya. Jadi ini kamera, lalu ini sumber cahaya, kemudian objek ada di tengah-tengah. Jadi objek membelakangi sumber cahaya, lalu kamera ada di depannya, sehingga menjadi siluet atau bayangan. Nah, itu banyak orang yang tidak menyadari ketika berfoto di depan jendela, kita berfoto di depan lemari ada kacanya, itu artinya berpotensi terjadi backlight. Atau berfoto di depan cermin, berfoto di depan matahari gitu ya, matahari di belakang kita selfie, itu artinya itu backlight. Tapi kalau memang disengaja ya nggak apa-apa kalau mau ada efek khusus, tapi kadang orang tidak tahu bahwa backlight itu berpotensi membuat video kita tidak menjadi bagus. Nah, yang itu elemen yang pertama, itu pencahayaan. Jadi teman-teman perlu melihat ketika memproduksi video itu, dilihat cahaya di sekitar kita ini cukup atau tidak. Kalau tidak cukup, maka gunakan lampu tambahan. Seperti saya sekarang ini ada lampu tambahan. Ini lampu yang saya gunakan. Ini lampu tambahan karena di tempat di sini itu lampunya kurang terang. Jadi saya menggunakan lampu tambahan supaya kelihatan terang gitu ya. Kemudian di kamera itu ada yang namanya white balance. White balance itu keseimbangan warna putih. Artinya kita itu perlu membuat video kita, dalam video kita apa yang mestinya putih itu tampak putih. Itu prinsip dasarnya. Kalau kertas yang mestinya putih tidak tampak putih, misalnya ini kertas ini kan aslinya putih begitu, kalau kemudian kertas ini berwarna hijau atau berwarna kuning atau berwarna merah, itu artinya keseimbangan warna putihnya tidak tepat. Bisa jadi karena sumber cahayanya yang tidak natural. Misalnya kita berada di dalam ruangan yang cahayanya adalah cahaya pijar, lampu pijar yang cenderung kekuningan. Nah, kita perlu mengatur di HP kita, itu ada yang namanya pengaturan white balance. White balance itu kita sesuaikan pengaturan di HP kita sesuai dengan kondisi cahaya pada saat itu. Nah, ini contohnya. Jenis white balance itu ada 6. Yang pertama itu daylight atau sinar matahari. Itu kalau kita foto di siang hari, kemudian di tempat terbuka, matahari sedang cerah-cerahnya, itu setel di HP kita, white balance-nya itu matahari, gambar simbol matahari. Seperti di dalam tayangan ini ada gambar matahari, itu daylight atau direct sunlight. Artinya itu sinar matahari yang langsung. Lalu ada juga shade, tempat yang teduh, tapi matahari masih
ada di sekitar kita. Misalnya kita ada di bawah pohon gitu ya, kita mau motret ada di bawah pohon, berarti kita ada di keteduhan. Nah, kita pakai jenis shade. Lalu ada yang cloudy, berawan, siang hari tapi mendung. Nah, kita pakai jenis cloudy. Lalu ada yang namanya tungsten. Tungsten itu lampu pijar. Kalau kita berada di dalam ruangan yang memakai lampu pijar, maka gunakan jenis tungsten. Lalu ada fluorescent. Fluorescent itu kalau lampunya pakai lampu neon. Ada flash, lampu kilat. Sebenarnya di HP kita itu sudah di setel secara auto. Namanya auto AWB, auto white balance. Tapi kalau kita kelupaan itu kadang autonya tidak berjalan maksimal. Coba saja misalnya kalau motret di bawah lampu yang biru begitu, orang akan menjadi seperti Hulk gitu ya, seperti wajahnya jadi kehijau-hijauan atau biru-biruan begitu. Nah, coba ketika kita mengambil video, sekali waktu kutak-kutik lah white balance-nya ada di mana. Buka HP lalu cari white balance-nya seperti apa. Itu untuk mengetahui menguasai kamera kita. Nah, setelah pencahayaan lalu ada komposisi. Itu adalah penempatan objek di dalam bingkai kamera kita. Nah, ini kalau kita salah komposisi nggak bisa dikoreksi dengan alat untuk editing video apapun, nggak bisa mengkoreksi kalau kita salah mengkomposisi. Kalau misalnya cahaya masih bisa kita naikkan cahayanya walaupun tidak parah, asalkan tidak parah, atau cahayanya kelebihan bisa kita turunkan. Tapi kalau komposisi itu nggak bisa kita koreksi. Nah, makanya kita perlu mengetahui komposisi dasar apa supaya tampilan kita menarik. Nah, yang paling utama itu yang ini. Paling utama itu adalah komposisinya, rule of third. Apa itu rule of third? Itu dalam kamera kita, itu kita bayangkan ada dua garis horizontal yang membagi menjadi tiga bagian, lalu juga vertikal yang membagi tiga bidang kamera kita sama lebarnya. Jadi ada tiga bidang ke kanan sejajar atau horizontal maupun vertikal. Nah, hukum dasarnya itu adalah menempatkan objek atau sesuatu yang menarik itu pada garis yang imajiner itu. Di HP ada kadang ada juga yang bisa kita hidupkan fasilitas namanya grid atau peta. Kita hidupkan fasilitas itu ketika kita memotret, tempatkan objek kita atau sesuatu yang menarik itu pada garis atau pada titik temu seperti ini. Di titik temu ini adalah objek yang paling menarik untuk dilihat. Seperti dalam gambar ini, kuda dan penunggangnya itu ditempatkan pada garis yang di bawah. Jangan pas tengah-tengah di sini. Ketika kita menempatkan objek pas di tengah-tengah, maka tidak akan menarik. Demikian juga dalam mengambil video, itu jangan tempatkan semuanya pas di tengah-tengah. Tempatkan pada sepertiga garis di bawah atau sepertiga garis di atas. Termasuk horizonnya, ini horizon itu adalah cakrawala, itu tempatkan pada sepertiga di bawah, jangan pas di tengah-tengah. Itu namanya rule of third. Nah, ada beberapa komposisi yang lain, tapi saya skip saja karena waktunya tidak cukup. Kemudian sudut pengambilan. Nah, ini juga nggak bisa dikoreksi dengan alat editing apapun. Nah, apa itu sudut pengambilan? Sudut pengambilan itu adalah posisi ketika kamera itu mengambil gambar. Posisinya itu ada 4, dari atas, sejajar, kemudian dari bawah dan bawah lagi. Yang pertama itu adalah posisi kamera eye level angle. Itu artinya bahwa pengambilannya itu sejajar dengan mata manusia. Seperti kalau kita memandang seseorang mata dengan mata sejajar. Nah, itu yang disebut dengan eye level angle. Jadi level atau
sudut pandang sejajar. Ini tidak menarik biasanya karena semua orang mengambil gambar video dengan sejajar. Ketika kita mengubah dikit levelnya bisa ke atas, bisa ke bawah, maka gambar atau video kita menjadi lebih menarik. Yang pertama, supaya lebih menarik itu sudut dari atas, seperti burung yang nonton buruannya gitu ya, atau misalnya burung yang sedang terbang di atas, dia melihat makanannya. Nah itu sudut pandang bird eye. Ketika seperti dalam gambar ini, ketika orang wartawan motret selebritis sejajar, yang dihasilkan itu adalah puluhan gambar wajah artis selebritis yang sejajar. Tidak menarik karena ada banyak yang sama. Tapi ketika itu ada wartawan yang naik ke atas, kemudian ngambil dari sudut pandang atas, maka videonya atau fotonya itu menjadi wow, menjadi eksklusif, menjadi istimewa, karena dia mau naik ke atas, tidak mau sama seperti teman-teman yang lain. Nah, coba ketika mengambil gambar itu coba pikirkan, apakah gambar itu menjadi lebih baik kalau saya ngambilnya dari sebelah atas. Di dalam pikiran kita, ini contohnya piramid di Giza di Mesir itu kalau difoto atau diambil gambar dengan cara begini nggak menarik. Semua orang memandang, atau orang yang nggak mau motret pun melihat Giza atau piramid dengan cara seperti ini. Tapi kalau direkam dengan cara seperti ini dari atas, misalnya dari pesawat, dari helikopter atau dari drone, maka gambarnya menjadi wow, karena tidak semua orang mengambil gambar atau tidak pernah kepikiran mengambil gambar dari sudut pandang seperti ini. Ini contohnya Tugu Selamat Datang di Jakarta. Setiap kali orang lewat di bawahnya, orang yang ya seperti itu, lihatnya seperti itu, orang nggak tertarik, orang nggak suka, bukan nggak suka, tapi dia tidak menaruh minat pada video kita. Tapi coba kalau kita ngambil dari atas seperti ini, tidak banyak orang tahu wajah patung yang selama ini nongkrong di atas seperti itu. Lalu yang kedua itu low level, di bawah. Itu artinya kalau tadi dari atas, maka kita ngambil gambarnya kali ini dari bawah. Kalau perlu ndelosor bahasa Jawanya. Ndelosor itu tiduran di atas tanah, itu low level. Ini dipakai kita harus mau berkotor-kotor atau tidak jaim, karena kita harus ngambilnya dengan jongkok, mungkin duduk atau jengkeng bisa Jawanya, atau berbaring. Nah ini contohnya low level angle. Jadi dengan cara berbaring kita bisa mengambil foto tupai yang sedang mengejar makanannya gitu. Orang-orang akan memotretnya, kalau orang lain memotretnya ya seperti sambil berdiri begitu. Gambar yang dihasilkan ya orang-orang melihat, kita melihat gambar yang itu aja. Tapi kalau kita mau merendah, kemudian mengambil gambar dengan cara tadi, ndelosor tadi, maka hasilnya lebih eksklusif. Kemudian yang ketiga itu worm. Itu seperti cacing melihat ke atas. Jadi kita meletakkan kamera itu di tanah, hampir sejajar dengan tanah. Jadi meletakkannya benar-benar di tanah kamera itu, sehingga kadang kita harus nungging, sehingga kesannya itu adalah seperti cacing yang sedang melihat ke atas, karena menimbulkan kesan tinggi, agung, berwibawa, karismatik dan sebagainya. Nah ini contohnya gambar gedung tinggi itu di foto seperti cacing melihat ke atas, melihat ke langit. Atau gambar patung gitu, biasanya patung sebenarnya kita masih bisa berdiri jajar, tapi karena ingin menimbulkan keagungan dari patungnya, maka kita ngambilnya dari bawah. Demikian juga nanti misalnya kita mau branding, kita mau berbicara di depan kamera, kalau kita mau menampilkan sosok kita itu berwibawa, karismatik,
itu maka mintalah kepada si juru kamera untuk ngambilnya agak sedikit ke bawah supaya kita terkesan agung, terkesan berwibawa. Momentum yang keempat, momentum itu artinya kita mampu menerka atau merekam kejadian, menebak kejadian yang tepat sehingga dapat memperkuat branding kita. Kita bisa menunggangi ombak gitu ya, supaya branding kita lebih kuat. Kalau kita misalnya di sini misalnya branding kita adalah kecepatan dalam pelayanan gitu ya, kita bisa mencari momentum yang cepat itu apa? Kita pakai analogi. Bisa secepat secepat Valentino Rossi misalnya. Jadi kita cari analoginya, kemudian kita cari momentumnya. Sehingga kita kita bisa menjual secara soft, menjual secara lunak, tidak vulgar sekali kita menjualnya begitu ya. Belilah ini begitu karena ini manis gitu. Nah, manis itu bisa kita jual dengan momentum. Apa yang bisa kita pakai untuk menjual manisnya produk kita misalnya. Itu momentum. Lalu suara. Nah, ini suara. Selain gambar, itu kita juga perlu memperhatikan suara karena suara itu mempengaruhi emosi seseorang, bukan emosi marah tapi perasaan. Nah, suara itu bisa alami atau buatan, bisa juga ambience. Ambience itu suasana sekitar. Misalnya kita sedang di pantai itu, maka kalau kita sedang ada di pantai nggak ada bunyi ombak itu jadi aneh. Tapi ketika kita di pantai lalu ada bunyi ombak itu perasaan orang lalu terhanyut. Karena suara ombak atau suara ambient, suara sekitar itu memperkuat pesan kita. Tapi kita juga perlu menghindari suara yang gaduh. Jika sedang wawancara atau sedang berbicara dengan seseorang atau kita berbicara di depan kamera lalu di belakang kita banyak orang sedang jualan es krim tolelot gitu, atau bakpao atau bakso. Nah, berarti suara itu masuk dan mengganggu konsentrasi orang. Orang lebih mendengar suara baksonya daripada suara kita. Nah, salah satu caranya itu adalah memakai mikrofon eksternal. Seperti ini murah, saya membeli online, nggak sampai 50.000. Seperti ini bisa ditancapkan di HP kita. Ditancapkan begini. Kemudian saya letakkan di sini atau saya pegang. Kalau saya biasanya isolasi di sini. Saya pakai lakban di sini. Itu akan membuat gambar suara kita itu menjadi lebih jelas dan suara-suara sekitar tidak akan mengganggu suara utama. Begitu ya, itu suara. Nah, sekarang kalau memakai seperti ini, memakai mic eksternal, saya menyarankan teman-teman menginstal Open Camera. Ini gratis di Play Store, gratis. Bisa kita unduh secara gratis dan itu bisa menggunakan mic eksternal dan itu cukup bagus. Itu saran untuk suara gitu ya.